Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Padang Angkatan 19. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kewarganegaraan yang dibimbing oleh dosen Ibu Putri Gemalasari. Baiklah, yang pertama, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 atau virus corona, kasusnya dimulai dengan penemuan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis binatang, termasuk yang tidak bisa dimakan. Misalnya, ular, kelelawar, tikus, dan lain-lain. Kasus infeksi misterius ini memang banyak ditemukan pada pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 ini diduga dibawa oleh kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya berbagai jenis hewan yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS, MERS, yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama seperti flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang ada pada Pancasila. Yang pertama, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama masing-masing, bahwasanya wabah penyakit COVID-19 ini merupakan suatu ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan seseorang manusia. Ketika seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah, maka orang tersebut akan menjalani hidup sesuai dengan anjuran agama tersebut, sehingga Allah akan mengangkat semua wabah penyakit tersebut yang ada pada dirinya. Yang kedua, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila kedua. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk saling menghormati sesama seperti jangan semena-mena terhadap orang lain. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita harus saling membantu masyarakat, tetangga, warga, dan lain-lain, termasuk juga keluarga. Kita harus saling membantu dalam masalah pandemi COVID-19 ini, baik dalam sektor ekonomi maupun alat kesehatan yang digunakan para tenaga medis dalam merawat pasien pandemi COVID-19 ini. Selain itu, kita harus menghormati para tenaga medis yang telah berjuang dan merawat para pasien terdampak COVID-19 ini, sehingga tidak ada lagi kasus penolakan terhadap jenazah para tenaga medis yang ikut tertular COVID-19 ini. Aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga. Sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak pulau yang terdapat di dalamnya. Kita berpedoman pada Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita harus menjaga persatuan dalam masyarakat. Kita harus bersatu untuk menyingkirkan virus ini dengan sama-sama menjaga kebersihan dan menghindari banyak kerumunan. Kita harus saling bersedia bekerja sama satu sama lain antara masyarakat, keluarga, dan antar sesama. Yang keempat, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia adalah suatu negara demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contoh penerapan sila keempat dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, ikut serta berpartisipasi dalam penanganan virus ini dalam berbagai jenis bidang, serta mengikuti instruksi dan himbauan pemerintah dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, agar wabah ini bisa terinfeksi secepat mungkin dan kondisi dapat normal kembali seperti dahulunya.
Yang kelima, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada sila kelima. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan cita-cita bangsa untuk menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan. Oleh karena itu, kita harus saling memiliki semangat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, kita harus bersama-sama bekerja keras dalam menghadang penyebaran virus ini. Kita harus saling berjuang melawan pandemi ini dan ikut berpartisipasi bekerjasama dalam anjuran pemerintah. Dengan mengikuti instruksi dan himbauan dari pemerintah, diantaranya rajin kebersihan, menjauhi kerumunan, kita berada di rumah agar wabah ini bisa dengan cepat tertangani. Selanjutnya, hal yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan pandemi ini. Sebagai diri sendiri, kita harus menahan diri untuk tidak keluar rumah kecuali ada hal-hal yang mendesak yang harus kita kerjakan. Selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menukar baju setelah keluar dari rumah, jauhi tempat kerumunan, dan selalu mencuci tangan apabila itu setelah dari luar. Sebagai seorang mahasiswa, sudah menjadi kewajiban besar mahasiswa dalam membawa masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar seharusnya tidak mudah tergiring oleh opini dan beredar di media sosial. Tidak mudah percaya pada informasi yang sedang diperbincangkan di masyarakat. Sebab mahasiswa memiliki sifat kritis dalam melihat setiap persoalan yang terjadi di sekelilingnya. Disinilah mahasiswa sebagai agen perubahan dan sebagai agen kontrol sosial masyarakat dalam memberikan suasana disiplin, aman, tentram, dan nyaman dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebagai seorang mahasiswa, seharusnya mengingatkan teman untuk selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan menukar baju setelah keluar dari rumah, selalu menggunakan masker, dan tetap di rumah. Sebagai anggota keluarga sebagai wadah bersemi, cinta kasih lahir dan batin. Keluarga harus berempati, menolong dan bertanggung jawab untuk tidak menjadi perantara virus corona ini. Keluarga menjadi tempat perlindungan bagi seluruh keluarga harus membangun rasa aman, nyaman, serta terlindung dari paparan virus ini. Kita sebagai anggota keluarga harus menjamin kepercayaan diri melalui interaksi terdidikan, menyampaikan nilai, norma, dan cara berkomunikasi yang sehat dalam memastikan setiap anggota keluarga menjalani etika dalam kehidupan sosial. Kita sebagai seorang anggota keluarga selalu membersihkan rumah, mengingatkan orang tua untuk selalu mencuci tangan, social distancing, dan tetap di rumah. Sebagai anggota masyarakat, kita harus terlibat aktif dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Apabila kita tidak berdiri, siapa lagi? Hal ini sesuai dengan jalannya suatu kewajiban yang bersifat dari atas ke bawah, apalagi jika kasus COVID-19 ini terus meningkat drastis dan menyebabkan daya tampung rumah sakit kemampuan tenaga medis tidak lagi memadai. Tentunya tidak luput dari pentingnya peran serta masyarakat agar ada kesadaran masyarakat dalam menghadapi virus pandemi ini. Sebagai seorang masyarakat, kita selalu mengingatkan sesama masyarakat untuk selalu mencuci tangan, social distancing, dan selalu menggunakan masker. Jadi, kesimpulan dari materi di atas adalah virus corona adalah suatu keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan penyakit-penyakit, mulai dari penyakit umumnya seperti flu, hingga penyakit-penyakit yang fatal, seperti SARS dan MERS. Banyak nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila yang dapat kita ambil dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19 ini. Kita sebagai warga negara harus mengikuti instruksi dan himbauan dari pemerintah dalam menyikapi pandemi ini. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kebersihan diri sendiri, keluarga, serta lingkungan sekitar kita berada. Kita juga harus memperhatikan kesehatan, menghindari kerumunan, dan juga bersentuh langsung dengan orang lain agar tidak terinfeksi virus ini.
kita semua berharap agar virus ini dapat teratasi dengan cepat tanpa memakan banyak korban jiwa. Baiklah, dalam materi selanjutnya saya akan membahas tentang filsafat Pancasila. Yang pertama, definisi filsafat Pancasila. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philen, yang berarti cinta, dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Susunan isi arti Pancasila menurut 3 hal, yakni 1. Isi arti Pancasila yang abstrak, umum, universal. Yang kedua, isi arti Pancasila yang umum, kolektif. Yang ketiga, isi arti Pancasila yang khusus, konkret. Yang kedua, fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar filsafat, negara, dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Asal mula Pancasila sebagai ideologi. Asal mula terbentuknya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dapat ditelusuri dalam proses pembentukan, yaitu yang pertama, kausa materialis, yang kedua, kausa formalis, yang ketiga, kausa efisien, yang keempat, kausa finalis. Yang ketiga, hakikat dan fungsi ideologi Pancasila. Hakikat dan fungsi ideologi Pancasila. Ideologi bukanlah sebuah pengetahuan teoritis belaka, tetapi merupakan suatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan. Fungsi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, struktur kognitif. Yang kedua, organisasi dasar. Yang ketiga, norma-norma. Yang keempat, bakal dan jalan bagi orang perorangan untuk menemukan identitas sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong bangsa Indonesia. Yang keenam, pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani eideos yang artinya bentuk. Di samping itu ada kata idean yang artinya melihat. Maka secara efisien, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Selanjutnya, Pancasila ideologi terbuka. Prinsip dan faktor pendorong keterbukaan Pancasila. Pada prinsipnya yaitu pertama, keterbukaan ideologi Pancasila menjamin tidak totaliter. Yang kedua, keterbukaan menjadikan Pancasila tidak eksekutif, artinya nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyaring unsur-unsur baru yang dapat memperkaya perkembangan dan pelaksanaan ideologi Pancasila. Yang ketiga, keterbukaan mendorong Pancasila menjadi dinamis. Sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi idealitis. Yang kedua, dimensi normatis. Yang ketiga, dimensi realitas. Selanjutnya, tingkat-tingkat nilai ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praktis. Selanjutnya, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Proses terjadinya Pancasila melalui suatu proses kualitas, yaitu sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai-nilai Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, yang tercantum dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar-dasar filsafat negara. Sistem filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan dan pengertian yang terdalam serta menyeluruh sehingga bersifat universal. Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, sebagai suatu bangsa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilahirkan dari suatu nenek moyang sehingga kita memiliki kesatuan darah. Yang kedua, memiliki suatu wilayah di mana kita dilahirkan. Yang ketiga, memiliki satu kesatuan sejarah. Yang keempat, memiliki kesatuan nasib. 5. Memiliki satu ide, cita-cita, dan tekad. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dalam pendekatan filsafat akan dibahas menjadi dua bagian, yaitu pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, perwujudan nilai Pancasila sebagai norma berwarga negara.
Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat memiliki otoritas dasar epistemologis dan dasar aksiologis. Nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda. Namun, nilai-nilai ini tidak saling bertentangan. Akan tetapi, nilai-nilai ini saling melengkapi. Fungsi teoritas dan praktis Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, fungsi teoritas Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, fungsi praktis Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus Ahmadiyah. Latar belakang kasus Ahmadiyah. Ahmadiyah merupakan suatu gerakan keagamaan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1891 di Asia Selatan yang sekarang berada di India. Gerakan ini mempunyai dasar pemikiran dan penafsiran berdasarkan ajaran Islam. Namun, ada beberapa hal yang membuat mereka berbeda dari umat Islam lainnya. Beberapa hal yang membedakan adalah penafsiran mengenai pemahaman tentang kenabian, konsep tentang wahyu, dan kedatangan Nabi Isa. Yang kedua, tentunya Ahmadiyah ke Indonesia. Ahmadiyah berhasil meraih pengikut dari kalangan terdidik yang bisa dengan cepat menerima ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Namun, demikian masuknya Ahmadiyah ke Indonesia menuai respon dan beberapa kalangan. Perdebatan terjadi di mana-mana. Sebagai kelompok muslim lain menganggap pengikut Ahmadiyah sesat karena mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang sama artinya menafsirkan bahwa Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Kasus Ahmadiyah merupakan kasus yang sangatlah sesat. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kata salah ataupun yang tidak ada pada tempatnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.